Bismillahirrahmanirrahim. Apa penyebabnya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu setiap kita pasti menginginkan di dalam rumah itu ada kebaikan. Dan tidak ada yang mau di antara kita dalam rumah itu penuh dengan keburukan. Dan kebaikan dalam rumah itu tentu karena banyaknya berkah yang terdapat dalam rumah kita. Makanya ketika banyak berkah dalam rumah kita, secara otomatis rizki akan melimpah. Baik rizki secara harta, rizki secara iman, rizki secara ilmu, pasangan, keturunan, dan begitu seterusnya. Ketika berkah itu muncul di rumah kita, maka semua akan kita dapati. Tetapi sebaliknya, ketika dalam rumah itu tidak ada keberkahan lagi di dalamnya, maka pasti akan banyak terjadi masalah. Suami bertengkar dengan istri, istri bertengkar dengan suami, anak pula bermasalah, ataupun mungkin rumah rusak-rusak gitu ya. Pokoknya tidak ada ketenangan hidup dalam rumah itu jadinya. Lah apa penyebabnya? Inilah yang kita akan bahas di pagi hari ini. Sebab hilangnya berkah di dalam rumah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, karena para penghuni rumah itu sudah mulai meninggalkan membaca Al-Quran. Kalau dalam rumah tidak ada yang membaca Al-Quran atau mulai Al-Quran ditinggalkan, maka Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa demikian? Inna syaitan yanfiru minal baitil ladhi tuqra'u fihi suratul Baqarati. Karena setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Maknanya kalau kita tidak membaca surah Al-Baqarah, berarti di rumah itu banyak setannya tuh. Ya tentu bukan hanya dikhususkan dengan Al-Baqarah setiap hari kita baca. Al-Quran secara umum itu mendatangkan barakah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan inilah Al-Quran, kata Allah, kami turunkan mubarak, di dalamnya penuh dengan berkah-berkah. Makanya kalau penghuni rumah itu banyak membaca Al-Quran, maka ibu akan rasakan pengaruh berkah Quran itu dalam rumah. Dan itu pernah saya dengar sendiri gitu kan, dari salah satu ikhwan kita. Dia mengatakan, Ustadz, dulu saya jarang baca Quran, tapi setelah sering membaca Quran, minimalnya di pagi hari itu 2 lembar, dia bilang begitu. Masya Allah, katanya, rizki saya diluaskan dan rumah tangga saya disakinahkan.
Ya kita tidak heran dia mengatakan seperti itu, karena juga secara dalil dari Al-Quran dan Sunnah memang Quran itu membawa berkah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak menanamkan ketakwaan dan iman. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah seandainya penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa, tentu kami akan bukakan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Maknanya kalau seandainya penghuni rumah itu berusaha untuk terus meningkatkan takwa dan imannya, seperti yang dilakukan Nabi SAW kepada keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasul itu kalau di sepertiga malam akhir sebelum subuh, maka dia akan membangunkan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dan diperintahkan untuk salat witir ataupun tahajud. Dan dari sini Nabi SAW mengatakan rahimallahu rajulan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang membangunkan istrinya kemudian mengajak dia salat malam. Dan begitu juga sebaliknya, rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita yang membangunkan suaminya untuk salat malam. Artinya ketika kemudian ditanamkan takwa dan iman, terus meningkatkan ketakwaan dan iman dengan memperbanyak ibadah dalam rumah, maka itu salah satu bentuk turunnya berkah. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tasmiyatu, membaca basmalah. Terkadang ada di antara kita ini yang lupa membaca basmalah, atau sengaja tidak membaca basmalah, atau mungkin memang tidak tahu bahwa dalam basmalah itu ada berkahnya di situ. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara ismallahi ta'ala hina yadkhul wa hina yut'im qala syaitan la mabita lakum wala asya." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian masuk rumahnya kemudian menyebut nama Allah. Jadi ibu dari mana? Dari pasar, dari luar masuk ke dalam rumah. Ibu sebelum melangkahkan kaki ke dalam rumah, ibu ngomong bismillah dengan menyebut nama Allah. Atau ketika hendak makan, bismillah dengan menyebut nama Allah. Maka kata Nabi SAW, maka syaitan akan bicara dengan teman-temannya, la mabita lakum wala asya, di rumah ini tidak ada tempat untuk kalian dan tidak ada makanan untuk kalian, pergi kalian. Subhanallah. Hanya membaca basmalah saja mengusir setan, Bu. Karena masalah itu datang dari setan masalahnya. Semua masalah dalam rumah tangga itu semua datang dari setan, Bu. Makanya kemudian cara mengusir setan dengan cara seperti ini, membaca basmalah. Ketika kita meninggalkan basmalah, maka hilang berkah dari rumah kita. Kemudian yang keempat adalah jarangnya seseorang itu berbagi dalam rumah, terutama soal makanan. Nabi SAW mengatakan ta'amul itsnaini kafi ats-tsalatsa wa ta'amul tsalatsati kafi al-arba'ah. Makanan dua orang itu sebenarnya cukup untuk tiga orang, dan makanan tiga orang itu cukup untuk 4 orang. Kata para ulama, apabila kita mau berbagi makanan di dalam rumah kita ini,
entah dengan tetangga sebelah, entah dengan tamu, entah dengan fakir miskin, anak-anak yatim, kan gitu ya. Maka itulah salah satu yang mengundang berkah, berbagi makanan. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5, hilangnya berkah itu karena makanan yang dimakan oleh orang-orang yang di dalam rumah itu terkadang tidak memperhatikan halal haramnya, main makan saja. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka harta yang haram tidak akan diberkahi. Harta haram itu tidak akan diberkahi. Karena selain daripada doa-doanya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada berkah yang masuk ke dalam rumah itu. Maka perhatikan, jangan memakan yang diharamkan. Entah makanan, entah minuman, entah pakaian, gitu ya. Kalau bisa dibeli dari uang yang dihalalkan. Dan ibu harus tahu pekerjaan suami. Suami ini kerja apa, kan gitu ya. Kalau memang zahirnya halal, makan. Walaupun ibu kan tidak tahu suami dapat uang dari mana, tapi nampak zahirnya dia kan kerja layaknya orang-orang, insyaallah halal. Tapi kalau seandainya ibu tahu suami ini bandar narkoba, bandar judi gitu kan, jelas itu kan, dan tidak ada pekerjaan lain kecuali dari situ, Bu, maka ibu jangan makan dari situ. Ustaz, tak bisa saya cari uang, kan selama ini suami. Kalaupun harus memakan, maka sekedarnya saja. Sambil ibu cari-cari cara supaya suami dapat pekerjaan yang halal. Karena itu dampaknya fatal gitu kan, menghilangkan barakah dalam rumah tuh. Ini yang kelima. Yang keenam, adamus syukri, tidak bersyukur. Tidak bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Diberi uang bisa beli makan, kadang-kadang ibu masaklah banyak-banyak. Nanti yang dimakan itu tak banyak, yang dibuang pula lebih banyak. Dikasih pun tidak. Beli pakaian banyak-banyak kan gitu. Ibu pun tidak pakai pakaian sekali pakai 10 rangkap kan, Bu. Ngapain juga 10 rangkap dipakai, haredang lah kan itu. Terkadang ada yang mungkin 10 tahun yang silam itu enggak pernah dipakai-pakai, yang ngapain coba? Pakaian 10 tahun dalam lemari itu kasihkan orang lah. Kalau memang enggak dipakai. Kadang-kadang kita ini tidak bersyukur, memubazirkan sesuatu, membuang makanan, membuang minuman, membuang uang dan begitu seterusnya. Ini hilang berkahnya nanti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur, kusediakan azabku, kata Allah, dan azabku sangat pedih. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7. Yang nomor 7. Hilangnya berkah karena adamu istiqadhihi minan naumi an yubadir adamu tabkir fistaiqidhihi minan naumi. Tidak berpagi-pagi ketika bangun dari tidur. Sudah saya jelaskan apabila kita menjelaskan tentang keutamaan 1 jam setelah subuh kan, Bu. Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Karena waktu pagi adalah waktu berkah. Jangan sampai ketika berkah turun kita tidur. Jangan sampai ketika berkah turun kita pula lalai. Manfaatkan waktu turunnya berkah itu dengan berzikir, berdoa, baca Quran kan itu kan.
supaya ketika turun berkah itu betul-betul kita dapat berkah. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, orang yang membiasakan tidur setelah subuh sampai terbit matahari, hilang berkahnya. Hilang berkah dalam keluarganya, hilang berkah dalam kehidupannya, hilang berkah dalam pekerjaannya, dan nanti akan banyak masalah dalam hidupnya tuh. Makanya jangan sampai kemudian kita melalaikan waktu yang jelas-jelas berkahnya itu. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, kasrat adamu al-istighfar. Jarang membaca istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdilkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Maka aku katakan, kata Nuh kepada kaumnya, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian, sebab dengan istighfar itulah Allah akan menurunkan hujan kepada kalian, akan menambah harta kepada kalian, akan menambah keturunan kepada kalian, dan Allah akan jadikan kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Lihat bagaimana dahsyatnya istighfar, menjadikan sebab turunnya hujan, menjadikan sebab berlimpahnya kekayaan dan keturunan, dan menjadikan sebab kesuburan. Maka kalau ingin dapat berkah dalam rumah, perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu Bu ya. Karena istighfar sendiri artinya adalah kita meminta kepada Allah agar aib kita itu ditutup oleh Allah. Betapa banyak orang-orang yang dibuka aibnya, yang tadinya dihormati Bu, jadi dihinakan. Yang tadinya dimuliakan jadi direndahkan. Yang tadinya orang bicara dengan kita jadi ditinggalkan. Itu kalau aib kita ketahuan tetangga kita. Oh, rupanya si Anu nampaknya saja pakai cadar ya, rupanya lebih dahsyat dosanya dibandingkan yang telanjang katanya. Jadi kan repot Bu ya. Jadi dengan memperbanyak istighfar itu Bu, aib-aib kita dalam rumah kita itu tidak akan ditampakkan oleh Allah. Jadi orang memandang kita itu tetap baik. Kemudian yang kedua, mana istighfar itu kita meminta ampun kepada Allah agar dosa-dosa yang kita lakukan di dunia tidak diadab di akhirat. Jadi istighfar itu sendiri manfaatnya besar, ya kan? Menutup aib kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Lebih daripada itu, dengan memperbanyak istighfar itu akhirnya apa? Allah mudahkan semuanya. Suami kerja Allah mudahkan gitu ya. Pekerjaan ibu Allah mudahkan, anak-anak sekolah Allah mudahkan, hanya memperbanyak astagfirullah itu kan berkah Bu ya. Tapi orang yang jarang istighfar nggak akan dapat perkara-perkara seperti ini. Kemudian yang nomor 9, adamu at-tawakkul wa akhdhi bil asbab. Kurangnya tawakal. Ketika orang kurang tawakal dan kurang mengambil sebab, maka susah akan turun berkah. Ketika kemudian ibu tidak pernah bersandar kecuali kepada selain Allah, suami juga sama, bersandar kepada pekerjaannya, tidak yakin dengan Allah, ini bahaya ya. Hiduplah sesuai sebagaimana keyakinan kita bahwa rizki kita sudah diatur, usia kita sudah diatur, bahagia kita sudah diatur, celaka kita sudah diatur, semua sudah diatur. Tinggal pasrahkan aja kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab orang yang kurang tawakal biasanya rungsep hidupnya Bu. Sakit sedikit ngeluh, gaji nggak cukup ngeluh, ada masalah ngeluh, nggak ada bahagianya tuh nanti. Ya. Jadi sandarkan semua kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian ambil sebab. Ini di antara poin yang ke-9. Poin yang ke-10, ityanul ma'asi wal muharramat. Dalam rumah banyak maksiat dan banyak hal-hal yang diharamkan dilakukan. Nabi mengatakan, innal abda la yuhramur rizqu bi dzambin yusibu.
Kata Nabi SAW, seorang hamba itu akan diharamkan dari rizkinya karena dosa yang dilakukannya. Jadi kalau di dalam rumah itu banyak dosa, banyak yang melakukan dosa dan tidak ditegur, terutama kepala rumah tangganya tidak punya kecemburuan kepada keluarganya, anaknya buka aurat ya biarin saja, nggak sholat ya dibiarin saja, kena pergaulan bebas ya tenang-tenang saja. Ini bahaya kalau dalam rumah seperti ini maksiat dibiarkan gitu kan. Karena ketika dalam rumah itu dipenuhi dengan maksiat dan keharaman, cabut berkahnya nanti. Nanti banyak masalah di situ. Ini juga yang harus jadi perhatian. Kalau bisa jangan banyak maksiat di dalam rumah. Kemudian yang nomor 11, bakhil wa adamu al-infaq. Bakhil, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Padahal setiap hari itu Bu, malaikat itu datang. Kemudian malaikat itu akan ngomong, Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kalau penghuni rumah ini hari ini dia berinfak, tambah rizkinya ya Allah. Ya Allah, kalau hari ini penghuni rumah itu bakhil, tidak mau berinfak, hancurkan saja hartanya ya Allah. Ini yang ngomong malaikat Bu. Setiap pagi ngomong begitu Bu ya. Makanya kalau bisa setiap pagi itu kita bersedekah. Gimana caranya Ustadz? Gampang. Ibu tahu celengan Bu? Tahulah, mana tak tahu celengan. Beli celengan, jangan yang gambar ayam jago Bu, yang biasa aja, jangan bentuk patungnya, celengan biasa. Tulisi dalam celengan itu untuk anak yatim, ataupun untuk pembangunan masjid, untuk membantu dakwah umpamanya. Terserahlah mau tulis siapa ya. Ibu kan bisa setiap hari masukkan, gak usah banyak-banyak lah kan, receh-recehan itu habis belanja itu kan kadang-kadang banyak Bu, ada yang 1.000, ada yang 500 perak gitu kan, masukkan aja tuh. Jadi setiap hari pun berinfak tuh. Nanti kalau 1 bulan sudah penuh, sesuai dengan peruntukannya. Kalau untuk anak yatim kasihkan anak yatim, untuk pembangunan masjid kasihkan untuk pembangunan masjid, untuk pesantren kan itu. Jangan pula sudah penuh pakai belanja pula sama ibu. Enggak niat itu namanya ya. Jadi ini juga penting, biasakan infak karena ini bisa mendatangkan berkah dalam rumah. Ini yang nomor 11. Nomor 12, at-tahawun fi ba'dil a'mali allati tusafu bi annaha syirkun. Bermudah-mudah seseorang itu dengan amalan-amalan yang berbau syirik. Contoh umpamanya sumpah kepada selain Allah, datang ke dukun, percaya jimat. Nah, ini bahaya nih ya. Karena banyak di masyarakat itu orang yang gak yakin dengan Allah tuh. Makanya ibu kalau suami yang sudah suka-suka dan klinik-klinik itu, nasihati ya, bang percayalah sama Allah, tidak perlu pakai jimat-jimat nih. Jadi kasih tahu, gak perlu datang ke dukun. Ini bisa membahayakan, berkah dicabut dari rumah nantinya. Ini yang nomor 12. Nomor 13, at-taqa'us an ikhraji mali zakat. Seseorang tidak mau melaksanakan kewajiban hartanya berupa mengeluarkan zakat. Hartanya banyak, mungkin ratusan bahkan miliaran, mungkin sebagian orang itu punya harta, tapi tidak ingat zakat tuh. Ada setiap tahun kan ada zakat mal yang harus dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan haul. Karena dengan mengeluarkan zakat itu adalah membersihkan harta, itu mendatangkan berkah tuh. Ketika kemudian harta kita tidak dikeluarkan zakatnya, berarti ada harta kotor di situ. Itulah yang mengundang tidak berkahnya rumah kita.
Ini yang ke-13. Yang nomor 14, at-tanasi fadlillahi azza wa jalla. Lupa dengan karunia dan nikmat Allah azza wa jalla. Jangan melupakan nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Terkadang orang dilupakan ketika sudah kaya. Dulu ibu lagi susah gitu ya kan, masihlah baik sama orang, nyapa sama orang. Kemudian setelah Allah robah kehidupannya jadi kaya, jangan lagi nyapa sama orang. Kaca mobil pun tak mau dibawahkan, dibuatnya hitam semua. Cara jalannya aja beda. Dulu waktu susah cara jalannya bentar-bentar nyapa, bentar-bentar nyapa. Udah kaya main lurus kayak tiang listrik, udah nggak belok-belok tuh kepala tuh kayak kacamata kuda. Jadi ada orang-orang yang lupa akan nikmat yang sudah Allah anugerahkan. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Ingat, kalau Allah berikan nikmat, hadis, tampakkan nikmat itu, bersyukur. Jangan lupakan nikmat. Karena itu bisa menghilangkan berkah masalahnya. Kemudian juga yang nomor 15, tarku ba'dil wajibat wal faraid. Meninggalkan kewajiban-kewajiban. Tidak sholat 5 waktu, tidak puasa Ramadan, udah kaya tak mau haji, udah kaya tak ada zakat. Pokoknya nggak peduli dengan kewajiban tuh, Bu. Ini bahaya. Bahaya sekali. Apalagi sampai kalau meninggalkan sholat ini terputuslah hubungan kita dengan Allah. Kalau sampai terputus hubungan kita dengan Allah, aduh bahaya. Dipastikan nggak ada berkah hidupnya tuh. Karena pernah saya ceritakan dengan Bu, ketika ada seorang ibu mengeluhkan akan anaknya yang dari kecil, remaja, dewasa, sampai kemudian sekarang sudah sama-sama tua antara anak dan ibu tuh, gak pernah bahagia anaknya itu. Ada aja masalah, sampai akhirnya mengalami stroke. Jadi ibu ini datanglah kepada salah satu kiai, ustadz, syekh itu, bertanya, apakah anak saya disihir orang? Kok gak pernah bahagia hidupnya dari kecil sampai sekarang dia sakit stroke tuh. Tapi pertanyaan syekh ini berbalik tanya, sholat gak anakmu? Dia mengatakan enggak. Dari kecil enggak, katanya. Enggak pernah sholat. Itulah yang menjadikan anakmu tak bahagia, katanya. Anakmu tidak terkena sihir dan tidak disihir. Anakmu tidak bahagia itu karena anakmu tidak sholat. Kemudian Syekh ini mengatakan, Bu, tahu enggak apa itu sholat? Sholat itu hubungan kita dengan Allah. Ketika kita masih sholat berarti tali itu masih terhubung dengan Allah. Ketika kemudian kita meninggalkan sholat berarti putuslah tali itu dengan Allah. Ketika putus tali dengan Allah, mungkin Allah menolong kita. Talinya aja dah putus. Ya. Coba bayangkan, orang yang meninggalkan sholat tubuh, pertama bangun saja sudah dilaknat. Dia bangun subuh, meninggalkan sholat subuh, dilaknat. Kemudian duhur, gak melaksanakan duhur, dilaknat. Kemudian sore gak melaksanakan asar, dilaknat. Kemudian menjelang malam tidak melaksanakan maghrib, dilaknat. Kemudian sebelum tidur gak melaksanakan isya, dilaknat. Bayangkan dari mulai